Baik Bapak Ibu semua, kita mulai saja. Nanti sesi ini saya ingin lebih kepada berbagi ya Bapak Ibu semua, berbagi tentang menulis ilmiah. Artinya Bapak Ibu semua nanti setelah saya berikan untuk sesi diskusi, mari kita tanya jawab gitu ya Bapak Ibu semua. Nanti kita berbagi sharing itu tentang menulis ilmiah itu. Nah, baik Bapak Ibu semua, kenapa saya menjelang akhir-akhir sinkronusnya bagi saya ini karena di dalam modul itu bagian menulis ya, praktik di bahasa Indonesia itu di bagian akhir-akhir, maka saya putuskan untuk menjelang akhir-akhir saja untuk uh, kita sinkronusnya gitu Bapak Ibu semua. Baik, yang kita Bapak Ibu semua telah mengetahui ya pasti ya kan, karena memang alhamdulillah Bapak Ibu semua ini guru-guru adik-adik, maka Bapak Ibu semua ini saya izin untuk meng-unmute dulu ya, untuk meng-unmute dulu. Maaf, ini menonaktifkan mikrofon Bapak Ibu semua, mohon izin sebentar. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu semua. Ini yang ingin saya sampaikan adalah dari ada seorang jurnalis ya, jurnalis senior, dan beliau memang sudah almarhum juga. Kemudian beliau juga seorang budayawan sekaligus seorang penulis ya, walaupun di sini menulisnya itu menulis di bidang sastra tentunya Bapak Ibu semua ya. Kata beliau nama beliau Arswendo Atmoloto ya, menulis itu gampang katanya, atau mengarang itu gampang kata Pak Arswendo ya. Nah, baik Bapak Ibu semua, tentu di sini kalau misalkan kata beliau menulis itu gampang, tentu ada ada ikhtiar atau ada sesuatu hal yang kita lakukan ya. Kalaupun dia mengatakan menulis itu gampang, itu kan terkait dengan beliau menulis di ranah bidang sastra Bapak Ibu semua, yang tentunya di sana adalah bidangnya kalau bisa dikatakan imajinasi, katakanlah otak kanan itu sangat mendominasi di menulis, siapapun bisa menulis kata Pak Arswendo gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita kaitkan dengan menulis ilmiah ya, lalu apa sih biar kita untuk menulis artikel ilmiah, ataupun misalkan kita akan berbicara tentang menulis ilmiah ya, karena di dalam jenis-jenis karya ilmiah kan Bapak Ibu semua sudah nanti sudah setidaknya sudah mengetahui, walaupun sudah belum membaca pun materi hari ini di modul ya. Tentu ketika Bapak Ibu berbicara tentang makalah, berbicara tentang artikel ilmiah ya, yang ada pada jurnal ataupun artikel pada proceeding ya, nah itu semua Bapak Ibu pasti tahu itu merupakan karya tulis ilmiah ya Bapak Ibu semua. Apalagi kalau berbicara tentang skripsi ya, tesis, disertasi, itu Bapak Ibu semua pasti tahu. Nah, Bapak Ibu semua, eh, nah ini ada karya ya, ada sebuah karya yang memang dasarnya diawali dengan karya sastra ya. Saya karena memang dosen bahasa Indonesia, di dalamnya memang ada sastra Indonesia. Saya pernah menulis buku kumpulan cerpen ya, judulnya Sang Pelukis Kata. Nah, di sana selain karya sastra Bapak Ibu semua, saya juga pernah menulis sebuah buku 9 langkah itu merancang game edukasi melalui cerpen. Nah, di sini tentu dua dua karya ini adalah satu hal yang berbeda, dalam artian berbeda di sini adalah dari segi keilmiahannya ya. Tentu ketika kita berbicara tentang cerpen, novel, itu kan karya fiksi ya, non ilmiah. Nah,
Kemudian ketika kita berbicara tentang buku referensi, salah satu yang saya buatin di sini adalah uh, ini ya, buku tutorial juga itu berdasarkan uh, apa ada data-datanya gitu ya, maka itu merupakan salah satu karya ilmiah Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita berbicara tentang menulis tentu panjang sekali ya ceritanya Bapak Ibu semua. Karena memang pada dasarnya kegiatan menulis itu memang bisa dikatakan sulit kalau memang kita sulit gitu ya, kita menganggapnya bahwa itu sulit. Tapi kalau misalkan kita menjadi suatu kebutuhan, menjadi sesuatu hal yang enak gitu ya untuk mengungkapkan apa yang menjadi dasar ide kita itu, ya itulah keasikan dari menulis. Maka bisa dikatakan mudah. Maka pernyataan dari Pak Arswendo atau Miloto yang di atas, pada slide di atas itu memang benar bahwa apa, menulis itu mudah. Nah ini buktinya saya pribadi alhamdulillah ya, ini mungkin sedikit memperkenalkan profil saya dalam bidang menulis gitu Bapak Ibu semua. Karena bagaimanapun apa yang saya ingin sampaikan juga ini berdasarkan pengalaman Bapak Ibu semua ya. Yang pertama adalah ketika saya kemarin di masa pandemi Bapak Ibu semua, alhamdulillah pada masa pandemi tersebut ya 2019 2000 sampai 2021 ya, kemarin itu ya saya manfaatkan untuk menulis Bapak Ibu semua ya. Baik menulis bidang saya karena sastra ya sastra gitu ya. Kalau misalkan di bidang di bidang karya ilmiahnya pun ada, nanti saya di slide berikutnya. Nah ini salah satu atau beberapa ya penghargaan dari saya ketika masa pandemi di menulis sastra Bapak Ibu semua. Karena di sini karena saya sejatinya atau pada hakikatnya pada hari ini ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk bahwa menulis itu asik gitu ya Bapak Ibu semua. Bahwa menulis itu kalau misalkan kita niatnya itu untuk ibadah ya insya Allah akan terasa bahwa ketika menghasilkan sebuah karya itu dan nilai ibadah bagi kita gitu Bapak Ibu semua. Nah yang di atas adalah berupa karya sastra ya, sertifikat itu bukti rekam jejak saya dalam menulis ketika masa pandemi pada dulu. Tapi sekarang tentu Bapak Ibu semua jangankan saya, mungkin Bapak Ibu juga sama gitu ya, baik di lembaga Bapak Ibu sebagai guru, kemudian saya pun sama ya sebagai dosen di sini, setidaknya diawali dari sebuah tuntutan Bapak Ibu semua. Tuntutan apa di sini? Ketika saya menulis ilmiah ya, menulis ilmiah ini atau tuntutannya harus mempublish sebuah artikel ya, tentu artikel ini di sini adalah salah satu jenis dari karya ilmiah. Maka saya membuatnya pada saat itu ya. Nah di sini karya tulis itu yang pertama ada tadi sudah saya sebutkan, ada kumpulan cerpen ya, kemudian ada maaf ini yang ilmiah itu ada e-book 9 langkah jitu merancang game edukasi, kemudian pembelajaran interaktif ya berbasis artikel storyline, game edukasi, sampai yang di bawah yang terakhir itu sebenarnya ada yang belum tertulis ini ya, ada yang belum tertulis ya, tapi pada dasarnya apa yang saya sampaikan di sini Bapak Ibu semua, memang awalnya tuntutan ya dari tenaga pengajar ke asisten ahli ya, ini jabatan fungsional di dosen ya, kemudian ke lektor ya, kemudian nanti ke lektor kepala Bapak Ibu pun pasti ada kalaupun misalkan nanti ada tuntutan gitu kan, ini adalah sebuah sesuatu hal yang harus kita lakukan. Namun memang bagi saya gitu ya, ketika awalnya memang tuntutan, tapi insya Allah ini ketika kita niatnya ibadah, insya Allah akan ada rasa
nilai lebih gitu ya, nilai lebih ketika kita menuliskan apa yang menjadi gagasan ide kita gitu dalam sebuah tulisan Bapak Ibu semua. Nah, ini profil saya di Google Cendekia atau di profil di Google Scholar ya, ketika Bapak Ibu semua masuk ke dalam Google Scholar dan muncul tampil uh, tik nama Rianto Yansyah Nurjati Cirebon, coba itu profil saya akan muncul di sana. Dan ini karya-karya yang bisa Bapak Ibu semua lihat. Tapi mungkin karena memang di sana ada profil saya, ada pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia ya, ini bidang kajian saya Bapak Ibu semua ya. Nah, Bapak Ibu semua, kita hari ini eh, akan mengenal tentang jenis-jenis karya ilmiah. Namun saya akan lebih lebih kepada bukan dominasinya adalah mengenal jenis karya-karya ilmiah itu sendiri. Karena saya yakin ketika Bapak Ibu semua baca pun di sana sudah ada Bapak Ibu semua ya. Jadi kita akan mengulas ya bagaimana sih menulis ilmiah itu gitu. Jadi dari segi prakteknya gitu nanti Bapak Ibu semua akan eh, saya lebih kepada sharing berbagi tentang tips-tipsnya dalam menulis ilmiah, kemudian eh, praktiknya seperti apa gitu kan. Nanti kita diskusi Bapak Ibu semua ya. Nah, untuk yang pertama mungkin kalau pengenalan kalau tentang jenis-jenis karya ilmiah pasti Bapak Ibu semua sudah tahu ya. Yang pertama itu ada karya ilmiah populer. Nah, di sini eh, Bapak Ibu semua kalau misalkan membaca tentang satu topik tertentu di sebuah media massa gitu ya, lebih kepada opini atau ajakan. Nah, itu juga salah satu karya ilmiah populer. Artinya di sana populer itu ya bisa diketahui oleh khalayak umum. Jadi bahasanya itu tidak mengkerucut ke akademisi, terus jadi bisa dipahami oleh masyarakat umum. Nah, itu jenis karya ilmiah yang pertama. Yang kedua adalah karya ilmiah spesifik. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa karya ilmiah spesifik di sini sederhananya adalah mahasiswa D3 ya Bapak Ibu semua ya. Mahasiswa D3 itu belum lebih rinci ke skripsi gitu. Hanya uh, nanti memang ada bagian-bagian tertentu ya yang membedakan dengan skripsi dan tesis yang lainnya ya. Kemudian ada makalah. Makalah di sini Bapak Ibu semua mungkin bisa dikatakan jenis karya ilmiah yang sederhana ya. Jenis karya ilmiah yang sederhana dan mungkin sebagai tugas, biasanya sebagai tugas buatlah makalah tentang topik tertentu ya. Itu dari beberapa mata kuliah gitu kan. Nah, masalah di sini Bapak Ibu semua bukan masalah sederhana atau tidaknya ya dari segi, tapi yang membedakan itu dari substansi siapa yang membuatnya Bapak Ibu semua. Kalau misalkan makalahnya itu yang membuatnya adalah seorang profesor, seorang dokter, pasti akan berbeda ya dengan seorang mahasiswa yang membuat makalah itu. Walaupun jenisnya sama makalah, tapi mungkin isi dari segi isi dan substansi itu tidak sesederhana yang dibuat. Gitu ya Bapak Ibu semua ya. Nah, ini untuk yang keempat yang bisa dibaca lebih lengkap di Moodle juga tentang kertas kerja atau laporan ya. Di sini yang lebih mendalam ya, sifatnya itu menyajikan data gitu. Jadi lebih rinci sekali dibandingkan makalah ya. Ada data-data faktanya itu disajikan di dalam eh, laporan atau kertas kerja ini ya. Dan kemudian yang selanjutnya ada deskripsi Bapak Ibu semua. Tentu yang ini ya, kalau jenjang S1 mungkin sudah dijelaskan mungkin secara akademik oleh bagian jurusan PJJPAI ya, bahwa mahasiswa juga harus siap dalam menulis skripsi nanti suatu saat ketika menjelang semester 7, 8 itu kan sudah harus siap. Dan Bapak Ibu semua ini terkait dengan bahasa Indonesia, mata kuliah bahasa Indonesia inilah ya yang mungkin setidaknya, bukan mungkin ya, tapi setidaknya memang Bapak Ibu semua bisa mengenal kaidah-kaidah bahasa, mana yang baku, mana yang tidak. Nanti saya akan sampaikan tips dan triknya ketika
bagaimana cara memilih kata-kata yang baku ataupun tidak, Bapak Ibu semua ya. Kemudian tesis ya, tesis di sini ya, dan disertasi tentu Bapak Ibu semua sudah tahu ya, tesis itu untuk S2, disertasi itu S3 gitu ya. Secara lebih spesifik, secara lebih mengenal lebih jauh, Bapak Ibu semua bisa membacanya di modul ya, yang sudah dibagikan. Saya sudah jelas Bapak Ibu semua tertera apa yang dimaksud dengan tesis dan disertasi ya. Kemudian Bapak Ibu semua, kenapa saya ingin melewat ya, ini saya mungkin lebih kepada praktiknya saja gitu ya. Kita akan berbagi secara pengalaman Bapak Ibu semua praktiknya seperti apa ya. Nah ini mungkin artikel ini ilmiah ya, tentang artikel ilmiah yang memang ada di jurnal Bapak Ibu semua ya. Ini kalau yang reguler, tapi mungkin saya pribadi belum mengetahui ya. Mungkin saya nanti akan mencari tahu tentang apakah di PJJ-PAI juga ada kewajiban atau sebuah syarat gitu, prasyarat dalam menulis artikel ilmiah nanti gitu ya, ketika menjelang Unakosa gitu. Saya mohon maaf belum tahu, tapi setidaknya saya ingin memberikan pengenalan kepada Bapak Ibu semua ya, karena insya Allah artikel ilmiah yang dipublish juga nanti itu akan sangat bermanfaat ya bagi Bapak Ibu semua. Nah, untuk artikel ilmiah ini sebenarnya kan kalau di modul itu ada di bab terakhir Bapak Ibu semua ya. Ada di bab terakhir. Namun saya juga ingin mengenalkan ya, setiap saya nanti sinkronus itu sampai akhir di pertemuan yang terakhir itu, saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu semua ya tentang tentang artikel ilmiah ini ya. Yang pertama mungkin saya ingin mengenalkan Bapak Ibu semua tentang artikel ilmiah. Harusnya mungkin nanti dilihat, saya akan praktikkan bagaimana cara mencari artikel ilmiah di Google Scholar. Saya yakin Bapak Ibu semua mungkin sudah ada yang tahu, mungkin dari dosen-dosen tertentu ya, yang sudah memberikan pembahasan kajian-kajian di mata kuliahnya masing-masing, dan menginstruksikan Bapak Ibu semua untuk mencari artikel di jurnal ya, melalui Google Scholar atau Google Cendekia. Nah, kalau sekilas memang sudah tahu ya, nanti saya akan praktekkan di akhir, tapi saya juga akan memberikan sekilas pemahaman tentang judul. Ada judul itu maksimal 15 kata ya, spesifik dan tidak terdapat lokus. Artinya di sini tentu ketika Bapak Ibu semua membuat sebuah skripsi gitu ya, dijadikan atau ingin dipublish dalam bentuk artikel ilmiah, itu akan berbeda judulnya ya. Judul dari penelitian yang Bapak Ibu nanti suatu saat akan dibuat itu akan berbeda ya. Ini 15 kata maksimal. Kemudian abstrak ya. Abstraknya sendiri mungkin di skripsi nanti mungkin akan 1 halaman gitu ya. Kalau misalkan abstrak di artikel ilmiah bisa jadi maksimal 250 kata ataupun 350 kata ya. Paling seperempat atau setengah halaman ya. Artinya tidak 1 halaman penuh gitu. Dan memang tergantung jurnal atau jurnal ya teman-teman. Bapak Ibu semua perlu ketahui bahwa jurnal itu tempat publishnya sebuah artikel ilmiah Bapak Ibu semua ya. Tempat di mana artikel kita itu dipublish itu dinamakan jurnal. Dan kemudian abstrak itu di dalamnya ada tujuan, metode penelitian, hasil penelitiannya seperti apa manfaatnya dan implikasinya seperti apa. Itu diabstrakkannya memuat itu saja, dan maksimal 250 kata. Ini rata-rata seperti itu setiap jurnal ya. Kemudian ada pendahuluan ya, pendahuluan itu cukup 1 halaman, 1,5 halaman. Nanti akan berbeda ya Bapak Ibu semua dengan pendahuluan dari skripsi, dari makalah, itu akan berbeda. Artikel ilmiah ini lebih ringkas ya, dibandingkan makalah secara pada umumnya. Kemudian
skripsi juga itu akan berbeda. Nah, di sini di pendahuluan artikel ini ada sekitar 1,5 halaman. Itu yang paling baiknya Bapak Ibu semuanya. Walaupun nanti pada faktanya mungkin ada di jurnal tertentu yang 2 atau 3 halaman, itu kan memang nanti juga Bapak Ibu semua perlu mengetahui tentang ranking jurnal gitu ya. Nanti mungkin di akhir-akhir akan saya jelaskan tentang ranking jurnal itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu semua ada metode penelitian ya. Di sana ada waktu, tempat, subjek, objek, kemudian instrumennya, langkah-langkah menyusun instrumen, validasi instrumen, data, analisis data. Ini di dalam artikel ilmiah itu setidaknya memuat hal tersebut. Artinya tidak secara keseluruhan sama seperti skripsi gitu ya, tapi hanya poin-poin pentingnya saja di dalam metode penelitian. Dan kemudian ada yang selanjutnya, ada yang kelima adalah pembahasan di dalam artikel jurnal itu. Di dalam pembahasan itu mengaitkan ya penelitian yang sedang dilakukan itu dengan penelitian yang lain. Artinya apa? Ketika ada fakta-fakta yang ditemukan itu dikaitkan dengan penelitian lain gitu ya, untuk memperkuat bidang yang kajian yang sedang diteliti. Nah, kemudian ada simpulan ya. Simpulan di sini cukup 1 paragraf, yaitu menjelaskan atau jawaban ya dari masalah yang diuraikan gitu ya, masalah dan tujuannya apa gitu kan, nanti disimpulan. Nah, kemudian yang terakhir adalah referensi. Oke, itu semua ya. Referensi ini ada 60% dari artikel jurnal. Ini perbedaannya ya Bapak Ibu semua. Sebenarnya saya sebelum ke berikutnya ya, saya ingin mengenalkan artikel ini di pertemuan-pertemuan yang terakhir justru ya. Tapi bagi saya, kenapa saya mencoba beruntun gitu ya untuk nulis ilmiah ini, ya memang tidak cukup juga gitu satu pertemuan hanya 1 jam sekian menit dalam proses menulis artikel ilmiah ya. Maka saya ingin mengenalkannya dari sekarang. Adapun kalau materi-materi Bapak Ibu semua bisa baca nanti ya di modul yang sudah disediakan oleh Prodi PJJ-PAI, oleh di tim tentunya. Nah, Bapak Ibu semua, saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi, apa sih yang kita perlukan dalam menulis ilmiah, Bapak Ibu semua? Ya, di sini data ya. Yang pertama adalah data. Data di sini adalah misalkan Bapak Ibu semua meneliti tentang suatu kajian tertentu, tergantung ya apakah itu terkait dengan metode penelitiannya gitu kan, kuantitatif atau kualitatif ya. Misalkan sumber datanya ada wawancara gitu kan, kemudian studi pustaka ya, daftar. Nah, itu daftar sumber-sumber referensi, itu data penelitian. Wawancara gitu ya Bapak Ibu semua, itu data penelitian. Dan kemudian Bapak Ibu semua, ketika kalau ini menulisnya itu menulis ilmiah ya, kalau misalkan artikel ilmiah memang artikel sumber referensi artikel dari jurnal 80%. Namun kalau misalkan sebaliknya, kalau skripsi itu bisa jadi sebaliknya, sumber referensi dari artikel jurnal itu sedikit ya. Tapi kalau Bapak Ibu semua menulis artikel ilmiah yang ingin dipublish dalam sebuah jurnal, ya itu 80% dari artikel yang lain. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu semua menulis skripsi atau makalah, bisa jadi buku itu lebih banyak ya. Kemudian mendelay desktop ya, di Google Doc. Apa itu mendelay desktop? Nah, ini salah satu aplikasi Bapak Ibu semua ya, kalau memang dibutuhkan. Ini juga memang tidak wajib, tapi dalam menulis kaidah daftar pustaka itu di mendelay desktop itu akan mudah Bapak Ibu semua ya. Saya sampaikan lagi Bapak Ibu semua, saya sampaikan bahwa di dalam mata kuliah di modul itu memang tidak ada yang menjelaskan tentang mendelay desktop secara keseluruhan, bagaimana menggunakan dan lain sebagainya. Kemudian ada CPB ya, aplikasi penyunting bahasa ejaan bahasa Indonesia. Dan kemudian ada Google Doc, kita juga bisa
menggunakan Google Doc itu untuk proses penyuntingan Bapak Ibu semua ya. Untuk proses penyuntingan untuk aplikasi CPG dan Google Doc sendiri nanti saya akan mungkin saya akan praktikkan juga di pertemuan-pertemuan berikutnya secara sinkron ya. Kemudian untuk Mendeley desktop mungkin sekarang saya akan mencoba praktikkan gitu ya. Saya akan coba praktikkan secara sekilas apa manfaat dari jadi ketika saya praktikkan Bapak Ibu semua akan mengetahui secara tidak langsung oh ini manfaatnya gitu ya. Kemudian ada akses internet ke Google Cendekia. Nah di sini Bapak Ibu semua untuk buku-buku digital tuh ada ya di Google Cendekia. Kemudian juga kalau yang paling utama di Google Cendekia atau Google Scholar sendiri adalah artikel ilmiah Bapak Ibu semua ya, jurnal Bapak Ibu semua bisa membaca di sana ya. Kemudian pemahaman cara membedakan repositori dan jurnal. Apa itu repositori? Itu terkait dengan apa ya, perpustakaan digital dari sebuah kampus ya, dan memang tidak bisa diakses secara penuh gitu. Untuk repositori itu biasanya hanya abstrak dan daftar pustakannya saja gitu ya. Kadang hanya pendahuluannya saja, tidak ada komponen misalkan kajian teori, kemudian metode dan pembahasan, ini tidak ada. Tapi kalau jurnal, kalau selagi itu open access ya, di jurnal itu akan bisa dapatkan secara informasi secara keseluruhan Bapak Ibu semua ya. Kemudian saya ingin menyampaikan juga kalau ini nanti ya Bapak Ibu semua, nanti lah insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya ya tentang tips menulis artikel ilmiah jurnal ini. Jadi proses menulisnya ya. Sekarang pengenalannya dulu. Nah kemudian ini contoh OJS jurnal ya, Open Journal System. Ini OJS-nya ya. Yang pertama adalah Al-Tarbawi Al-Hadithah. Ini jurusan pendidikan agama Islam di Indonesia Nurjati itu memiliki jurnal khusus tentang pendidikan agama Islam Bapak Ibu semua. Nah, mohon maaf saya belum tahu informasinya, tapi saya juga sempat mendengar dulu waktu beberapa bulan yang lalu ya, sekitar bulan Agustus itu, kalau tidak salah PJJPAI pun akan membuat jurnal ya, tapi saya belum tahu progres perkembangannya. Sementara saya pribadi ya, saya juga sama pengelola jurnal di IAIN Nurjati Cirebon. Jadi sebagai dosen saya juga pengabdian masyarakatnya. Salah satunya adalah mengelola jurnal ya, ada di Jurnal ILEA, Indonesian Language Education and Literature. Ya, itu memang saya tidak tampilkan di sini karena memang jurnal pendidikan tentang pendidikan bahasa Indonesia Bapak Ibu semua. Tapi saya ingin sampaikan juga, saya salah satu pengelola juga di Jurnal Guru Indonesia ya. Di sana jurnalnya memang afiliasinya bukan ke IAIN tapi di PPJBSIP ya, Perkumpulan Pengelola Jurnal Bahasa Dasar Indonesia. Nah, Bapak Ibu semua, jadi mungkin nanti kalau suatu saat Bapak Ibu ya ingin menerbitkan, mempublish ya sebuah jurnal, mohon maaf, bukan mempublish sebuah jurnal, ini salah. Kadang jangankan mahasiswa, kadang dosen pun menyebutkan saya mau membuat jurnal, bukan ya, bukan membuat jurnal tapi membuat artikel ya yang akan diterbit di jurnal. Karena jurnal itu wadahnya gitu pokoknya semua ya. Jurnal itu wadah dari kumpulan artikel itu semua. Nah, artikel ilmiah ya, tentunya Bapak semua. Nah, ini saya salah satu editor di Jurnal Guru Indonesia. Jadi suatu saat kalau Bapak Ibu memerlukan publish, boleh menghubungi atau mengkontak saya sedikit ini ya Bapak Ibu. Mohon maaf sedikit promosi. Tapi Bapak Ibu juga nanti bisa dimanapun ya, kalau misalkan suatu saat ada kepentingan untuk mempublish sebuah jurnal artikel. Dan kemudian Bapak Ibu semua, mari kita praktikkan cara mencari referensi di Google Scholar ya. Nah, baik, saya coba hentikan ini dulu.
saya akan buka Google Scholar. Bapak tinggal buka Google Chrome-nya, kemudian ketik saja Google Scholar pada tab baru di Chrome. Bentar ya, nanti saya akan bagikan share screen-nya. Saya akan bagi. Coba saya bagikan. Kamu muncul ini prosesnya agak ini. Ya, seperti kopi semuanya. Nanti tinggal ketika sudah masuk ke Google Scholar, tinggal klik linknya buat scholar.google.com. Nanti Bapak Ibu semua misalkan ingin apa ya, mencari sebuah artikel ya, artikel yang bertemakan tentang pendidikan agama Islam. Ya, misalkan pembentukan karakter ya, pendidikan agama Islam, kemudian tema lebih spesifiknya tentang pembentukan karakter. Lihat ada di sini Bapak Ibu semua, tinggal klik saja yang PDF ini ya. Nanti akan muncul ininya. Kalau saya praktekkan ini agak lama ya ininya. Tinggal klik saja, kemudian nanti akan terunduh sendiri Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya karena ini waktunya juga sedikit ya, karena tadi tertunda waktunya, tidak apa-apa. Dan saya ingin menyampaikan sebenarnya selain mempraktikkan dari segi cara mencari sih, saya rasa gampang ya, bisa Bapak Ibu semua lakukan. Saya juga ingin mempraktikkan Mendeley Bapak Ibu semua, hanya mungkin waktunya tidak cukup, nanti mungkin bisa di pertemuan selanjutnya. Tapi kalau misalkan penasaran tentang Mendeley ini, saya coba akan praktikkan Bapak Ibu semua nih. Sebentar saja mungkin ya, secara ringkasnya tentang Mendeley ini. Gimana ya? Nah, jadi sini nih. Ini Bapak semua ya, praktik menggunakan Mendeley. Mendeley itu apa Bapak Ibu semua? Untuk ini adalah nanti ada citasi, kemudian citasi itu daftar pustakanya diketik dan secara otomatis Bapak Ibu semua. Misalkan ini kita saya percepat saja ya. Ini Bapak Ibu semua, ini andaikan ini adalah sebuah kalimat yang saya citasi atau saya kutip ya. Kalimat ini tentu sudah saya kutip misalkan secara tidak kutipannya itu kutipan tidak langsung, artinya sudah di parafrase Bapak Ibu semua ya, sudah parafrase. Kemudian kita Bapak Ibu semua di sini ada sebuah daftar pustaka. Nah, ini Bapak Ibu semua ya. Nanti akan mensitasi, tinggal mengklik referensi saja. Sebenarnya Mendeley ini Bapak Ibu semua harus diunduh dulu ya, kemudian diinstal. Nah, pengunduhan dan penginstalan dari Mendeley ini tentu Bapak Ibu semua
saya tidak akan praktekkan ya. Itu caranya banyak di internet. Nah, ketika kalau sudah ya, ini saya buka Mendeley-nya, open Mendeley. Nanti kita akan lihat ya. Nah, kebetulan ini saya hanya mensitasinya sebagai contoh saja, dan seharusnya tadi diunduh misalkan yang tadi pendidikan agama Islam. Ini ada kamera teknis. Ya, harusnya dibuka dulu Mendeley desktopnya ini, karena ternyata membuka Mendeley desktop sambil Google Meet itu agak sulit. Bapak Ibu semua harusnya dibuka dulu Mendeley desktopnya. Nah, baik Bapak Ibu semua, kalaupun tidak sekarang, mungkin nanti di pertemuan berikutnya saya akan praktikan apa sih Mendeley desktop itu ya Bapak Ibu semua. Nah, saya mohon maaf, saya close dulu ininya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu semua, tadi saya ingin sekilas ya mempraktikkan bagaimana menggunakan Mendeley desktop ya, kemudian plagiarism exchequer itu apa. Saya ingin mengenalkan itu